warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal literasi sains dari TPM 3 Kota Yogyakarta. Di sini saya akan melanjutkan dari nomor 11 sampai nomor 22. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bantu channel ini untuk semakin berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja. Untuk nomor 11 ini berkaitan sama namanya katrol. Jadi di sini ada dua jenis katrol. Nah, yang membedakan kedua jenis katrol ini adalah di keuntungan mekanik. Nah, di sini kata kuncinya adalah ini. Keuntungan mekanik itu didapat dihitung dengan melihat jumlah tali. Nah, kita hitung satu-satu dulu. Untuk gambar yang pertama atau benda yang pertama, ini ada 1, 2, 3. Ada 3 tali. Untuk yang kedua 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 tali. Nah, dari sini bisa kita tuliskan bahwasanya keuntungan mekanik 1 sama dengan 3, keuntungan mekanik 2 sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat berarti dari sini keuntungan mekanik 1 itu lebih kecil dari keuntungan mekanik 2 gitu ya. Nah, dari data itu terus kita lihat hubungan keuntungan mekanik ya, hubungan keuntungan mekanik sama gaya itu adalah berbanding terbalik. Maksudnya gini, kalau keuntungan mekaniknya besar maka gayanya kecil dan sebaliknya. Nah, karena di sini keuntungan mekaniknya satu itu lebih kecil dari kedua, maka dibalik. Maka jadi gaya pada F1 lebih besar daripada gaya F2. Maka jawabannya yang B. Nomor 12. Nomor 12 ini berkaitan sama namanya posisi dari bulan. Ada 4 posisi. Nah, ini kita selidiki dari opsi yang sudah ada. Yang opsi A. Posisi 4, kenampakan fase bulan separuh dan permukaan bulan yang menghadap bulan mengalami pasang purnama. 4. Nomor 4 ini benar separuh, tapi ini bukan pasang purnama ya. Tapi apa? Ini namanya pasang perbani. Nah, nomor B. Nomor 3. Bulan masuk ke dalam bayang-bayang bumi dan bagian bumi yang menghadap bulan mengalami surut terendah. Nomor 3 ini adalah nanti terjadi namanya bulan purnama. Kalau bulan purnama itu bukan surut terendah ya, tapi adalah pasang. Nah, terjadi pasang tertinggi. Nah, nomor C. Nomor 2, kenampakan fase bulan sabit dan permukaan bumi yang menghadap bulan mengalami pasang tertinggi. Nomor 2 ini bukan bulan sabit ya. Nomor 2 itu adalah bulan separuh. Berarti ini bukan sabit tapi separuh. Nah, maka jawaban yang tepat adalah nomor 1 atau opsi D. Nah, jadi 1 itu adalah masuk ke namanya pasang tertinggi. Nah, ini benar ya. Ini kenapa pasang tertinggi? Karena ini nanti terjadi namanya pasang purnama istilahnya. Gitu ya. Jadi nomor 1 itu di sini. Nah. Oke, lanjut. Nomor 13 ini berkaitan sama namanya tekanan udara. Nah, tekanan udara pada prinsipnya adalah ketika posisi orang itu berada pada ketinggian, maka tekanan udara dari orang tersebut adalah semakin rendah. Jadi ketika kita menaiki sebuah gunung, maka tekanan udara yang kita rasakan nanti semakin rendah. Nah, jadi intinya semakin tinggi posisi kita, semakin rendah tekanan udaranya, seperti itu. Nah, di sini ada dua gunung ya, ada Gunung Merapi sama Gunung Merbabu. Nah, Gunung Merapi di sini ketinggiannya 2968, untuk Merbabu 3145 meter. Nah, kita cek untuk opsi untuk pernyataan 1. Tekanan udara di Merapi itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di puncak Merbabu. Nah, kalau kita lihat di situ apa? Tingginya Merapi sama tingginya Merbabu itu tinggian mana? Tinggian yang Merbabu. Harusnya yang Merapi itu karena lebih rendah, berarti tekanannya harusnya lebih tinggi. Berarti nomor 1 ini salah. Ini bukan lebih rendah ya, tapi harusnya apa? Lebih tinggi. Nah, nomor 1 salah. Karena nomor 1 salah, berarti opsi A dan opsi B kita coret. Terus tinggal C dan D. Nah, di C dan D ada nomor 2.
Berarti otomatis nomor 2 ini benar tanpa kita cek. Nah, terus kita buktikan nomor 3. Nomor 3 di sini adalah tekanan udara di puncak Gunung Merapi adalah 46,32 cm3. Ya, ini kita cek menggunakan persamaan ini ya. Nah, kita cek jadi P pada Merapi ya sama dengan 76 dikurangi H, tinggi Merapinya tadi 2968 dibagi di situ dibagi 100 ya. Nah, maka sama dengan 76 dikurangi 29,68. Maka hasilnya adalah 46,32. Nah, maka jawabannya benar nomor 3. Otomatis jawabannya adalah yang mana? Yang C. Nah, nomor 14. Nomor 14 ini ya berkaitan sama pegas. Nah, pegas di sini ada dua jenis pegas. Ada pegas kaku sama pegas lentur. Nah, yang membedakan kaku dan lenturnya tadi apa? Berkaitan sama namanya ini ya, konstanta dari pegas. Nah, kalau kaku itu nanti konstantanya menjadi lebih besar dibandingkan yang lentur. Jadi kalau kita tuliskan ya, kalau yang kaku ini saya beri nama konstanta K1, terus yang lentur ini saya beri nama konstanta K2. Berarti apa? Konstanta K1 itu lebih besar daripada K2. Nah, gitu. Terus habis itu kita langsung ke pernyataan. Pernyataan pertama, periode getaran pegas kaku lebih besar daripada pegas lentur jika massa bebannya yang digantung sama. Nah, maka di sini kita akan melihat hubungan periode dengan konstanta. Nah, ini kita lihat ini periodenya, ini konstanta. Hubungan periode dan konstanta adalah berbanding terbalik. Karena berbanding terbalik, karena di sini adalah K1 lebih besar daripada K2, maka kita balik perbandingannya. Jadi apa? Maka jadi T1 lebih kecil daripada T2. Maka nomor 1 itu salah ya. Jadi 1 salah. Bukan lebih besar tapi apa? Lebih kecil. Nah, karena nomor 1 salah berarti kita coret ya yang A dan B. Nah, di sini ada angka 2. Berarti otomatis nomor 2 benar tanpa kita cek. Terus habis itu kita cek nomor 3. Nomor 3 di sini yang kita gunakan sama-sama pegas lentur, tapi yang membedakan adalah massa beban 100 gram dan massa beban 250 gram. Kita ambil ini adalah ya, ini massa 1 M1, ini massa kedua M2. Nah, kita cek apakah hubungannya seperti apa ya. Kalau kita lihat di situ bahwasanya M1 itu lebih kecil daripada M2. Nah, kita lihat hubungan antara periode dan massa. Ini periode, ini massanya. Hubungannya berbanding lurus. Kalau berbanding lurus maka perbandingannya juga sama. Kalau M1 lebih kecil dari M2, otomatis apa? T1-nya juga lebih kecil daripada T2. Nah, ini dikatakan apa? Ini benar. Ini lebih kecil. Otomatis nomor 3 benar. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Maka yang C. Nomor 15. Nomor 15 ini berkaitan sama namanya bunyi ya. Nah, tentang bunyi. Nah, di sini ada namanya tentang bunyi pada dawai kecapi. Nah, di sini ada, kita lihat di situ ya. Kita baca pernyataan yang bawah, ada 4 dawai yang kita lihat. Nah, ada dawai 1 dan 2 identik. Maksudnya identik itu ukuran senarnya sama jenis senarnya itu sama ya. Terus memiliki panjang yang berbeda. Jadi yang membedakan hanya panjangnya saja. Nah, jadi yang dawai 1 nih ya. Di dawai 1 dan dawai 2 itu yang membedakan hanyalah panjang yang berbeda. Terus menghasilkan nada yang sama. Nah, seharusnya ya, ini ada kata seharusnya dawai 1 itu memiliki apa? Nada yang lebih tinggi daripada dawai 2. Jadi harusnya gini. Di nada itu saya tuliskan F gitu ya, frekuensi. Berarti F1 itu harusnya apa? Lebih tinggi dari F2. Nah, itu. Terus habis itu pada dawai 2. Nah, dawai 2 ini apa? Ini sudah sesuai. Karena sudah sesuai nggak usah diubah-ubah. Terus dawai yang ketiga ini apa? Lebih tinggi nadanya dari dawai keempat. Nah, kita langsung cek ke pernyataan. Pernyataan 1,
perlu mengencangkan ketegangan dawai 1 agar nada lebih tinggi dari dawai. Nah, kita cek. Mengencangkan ketegangan ya. Jadi mengencangkan ketegangan itu sama aja kita memberikan gaya. Nah, gaya itu yang mana? Gaya itu yang F ini. Nah, kita lihat hubungan antara frekuensi dengan gaya mengencangkan. Nah, ini hubungannya apa? F dengan F kecil ya, dengan F nada dengan F gaya itu berbanding lurus. Jadi apa? F1 ini apa? Lebih besar daripada F2. Otomatis apa? Gaya pada nada pertama itu nanti harus lebih besar gaya tegangannya. Nah, supaya gaya tegangannya lebih besar maka harus dikencangkan. Nah, maka nomor 1 ini apa? Benar gitu ya. Ya, nomor 1 benar kalau dikencangkan. 1 benar berarti yang C sama D tidak usah kita pilih. Nah, terus tinggal kita buktikan nomor 2. Perlu mengendurkan ketegangan dawai 2 ya agar mempunyai nada lebih rendah dari dawai 1. Nah, kita cek di sini tadi apa? Kata kuncinya di sini. Dawai 2 itu nadanya ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai maka nggak usah diubah-ubah gitu loh. Nah, maka nomor 2 ini salah. Nah, berarti kita coret yang A. Otomatis jawabannya yang B. Nah, itu ya. Jadi yang B. Terus nomor 16. Nomor 16 ini berkaitan sama namanya cermin cekung. Nah, di sini ada, kita lihat ada gambar A. Gambar A ini awalnya ya, cermin cekung itu punya namanya jarak benda. Jarak benda itu SO 8 cm, terus punya jarak bayangan SI 24 cm. Nah, terus pada gambar B itu nanti letak cermin, lilin, dan layar itu kita ubah. Sehingga apa? Ini menghasilkan bayangan yang kecil. Nah, maka pada posisi mana lilin, cermin, dan layar tadi harus diletakkan supaya menghasilkan bayangan yang diperkecil. Nah, sebelum kita ke situ kita tentukan dulu nilai fokusnya. Di sini ada SO, SI. Nah, untuk mencari fokus pakai persamaan yang ini. Nah, kita tuliskan di 1/F sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Jadi 1/F ya sama dengan per 24, ini 3 tambah 1. Maka jadi 1/F sama dengan 4/24. Maka F sama dengan 24/4. Maka sama dengan 6 cm. Gitu ya. Maka fokus cermin cekung adalah 6 cm. Terus kita gambarkan di sini. Ini ada F ya. Ini F-nya kita tulis 6 cm. Nah, ini ada P. Nah, P ini nilainya adalah 2 kalinya fokus. Maka jadi 12 cm. Nah, terus berikutnya, tadi kita disuruh mencari bayangan yang kecil. Nah, bayangan kecil itu gimana caranya? Bayangan yang kecil itu ketika apa? Ketika gini. Ketika ruang benda itu lebih besar daripada ruang bayangan. Nah, ketika ruang benda lebih besar daripada ruang bayangan ya, maka ini nanti disebut apa? Maka bayangannya diperkecil. Nah, maka kita harus meletakkan benda tadi di ruang yang menyebabkan ruang benda lebih besar dari ruang bayangan. Di mana berarti? Jawabannya adalah di ruang 3. Nah, maka benda tadi harus diletakkan di ruang ketiga. Nah, ketika benda diletakkan di ruang ketiga ini ya, maka bayangannya di mana? Maka bayangannya di ruang 2. Kenapa? Karena di sini ada kata A nih, bahwasanya jumlah antara ruang benda ya dengan ruang bayangan itu sama dengan 5. Nah, maka 3 tambah 2 kan sudah pas ya, 5. Oke, maka ruang benda tadi harus ditaruh di ruang 3. Nah, kita cek dulu tadi di awal tadi benda tadi di 8 cm. 8 cm itu berarti kan posisi awalnya di sini ya, berarti di ruang 2. Nah, artinya ini 8 cm. Nah, maka ini nanti harus digeser ke ruang ketiga. Berarti apa? Menggesernya menjauhi. Kita cek lilinnya menjauhi. Nah, berarti yang apa ini? C dan D jelas salah. Maka antara A dan B. Yang A menggesernya 4 cm. Maka tadi 8 digesernya 4 cm menjauhi. 8 tambah 4 12. Berarti 12 itu baru pas di P. Sedangkan kita butuhnya lebih dari 12. Maka yang cocok adalah yang menggeser 7 cm. Nah, kalau kita geser 7 cm otomatis apa? Jarak bendanya ini berubah menjadi 15 cm. Nah, itu sudah di ruang ketiga.
Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 17 adalah terkait sama kamera digital. Di sini kita selidiki dulu apa yang kita ketahui. Yang pertama di sini ada 10 cm ya. 10 cm ini adalah apa? Ini adalah jarak jarak bayangan. Karena apa? Ini ada lensa dengan bayangan dari kamera. Nah, maka itu adalah SI. Nah, terus cara menentukan diantaranya adalah jarak anak atau di sini tuh sebenarnya adalah jarak gucinya ya, karena ini berarti salah ngetik ya. Jadi jarak guci atau benda itu dari lensa dan fokus lensa. Maka kita harus menentukan ini ya. Nah, ini jaraknya ini berapa ya. Nah, jadi jaraknya berapa? Atau disebut dengan apa ini? SO. Nah, jarak SO-nya itu berapa? Nah, terus cara menentukan untuk jaraknya itu berapa gitu ya. Maka caranya gimana? Nah, caranya gini. Di sini ada yang kita ketahui, yang pertama adalah apa? Ini kita punya ini. Apa ini namanya? Tinggi benda HO. Terus ini ada tinggi bayangan HI. Nah, dari sini maka kita bisa menentukan apa? Ini nilai SO-nya nih. Nah, dengan cara apa? Yang di atas tadi. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Nah, saya tuliskan aja di sini. Bahwasanya perbesaran M itu bisa kita tulis jadi SI per SO sama dengan HI per HO. Nah, kita pakai persamaan yang ini untuk menentukan SO. Nah, kita tulis di bawahnya. Maka jadi SI per SO sama dengan ya. Nah, SI per SO sama dengan HI per HO. SI-nya tadi ini 10 toh, kita masukkan 10 dibagi SO-nya yang dicari. Nah, sama dengan HI tadi 6 ya. 6 dibagi 120. Nah, kita tuliskan. Maka nanti jadi kita kali silang aja ya. Jadi SO sama dengan apa? 120 dikali 10 dibagi 6 gitu ya. Nah, ini harus coret. 12 dibagi 6 ini 1, ini 2. Terus ini ada nolnya 2 toh. Maka jadi SO-nya adalah 200 cm. Nah, maka apa? Jarak anak tadi adalah pilih yang 200. Otomatis A dan B ini salah. Maka antara C dan D. Nah, habis itu apa? Nyari jarak fokus. Untuk nyari jarak fokus itu kita menggunakan ini persamaan yang ini ya. Nah, kita cek. Maka saya tulis sini ya. Jadi 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Maka 1 per F sama dengan 1 per SO-nya tadi udah tahu ya, 200. Ditambah SI-nya tadi 10. Maka jadi 1 per F samakan penyebut ya. 200 ini 1 tambah 20. Maka 1 per F sama dengan 21 per 200. Terus kita balik ya. Maka jadi F ya sama dengan 200 per 21. Nanti hasilnya adalah 9,5 cm. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nomor 18. Nomor 18 ini berkaitan sama namanya listrik statis. Ini ada benda yang digosok. Nah, di sini ada plastik PVC digosok dengan wol. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah plastik PVC-nya ini bermuatan negatif, wolnya bermuatan positif. Nah, terus ini nanti ketika ada benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda netral, yang terjadi apa? Nah, yang negatif ini akan menarik yang positif. Terus yang negatif ini akan tertolak oleh yang negatif tadi. Nah, maka ini menjauh gitu loh. Nah, ini makanya menjauh gitu. Nah, terus kita lanjutkan ke bagian yang gambar berikutnya. Di sini ada plastik. Plastik tadi sudah digosok ya. Maka ini bermuatan negatif ya. Bermuatan negatif. Nah, terus awal mulanya ini kan sebelum. Yang di situ namanya sebelum. Nah, sebelum ini bagian kepala ini ada positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi rata. Terus di kaki juga sama, ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi rata. Nah, setelah didekatkan dengan plastik yang negatif, otomatis apa? Negatif ini akan menarik yang positif. Maka kepalanya jadi positif. Positif, 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 positif. Nah, terus negatifnya kemana? Lari ke kaki. Negatif, 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 negatif. Nah, karena kakinya ada 2, terus ini negatif dan negatif, maka yang terjadi apa? Ini jadi kakinya membuka. Nah, membuka ini karena apa? Karena tolak menolak. Nah, maka kita cek
Mana opsi yang tepat? Yang tepat adalah yang C. Jadi kepala elektroskopnya adalah positif ya, kepalanya ini positif kan sesuai. Terus elektronnya pindah dari kepala ke foil, terus foilnya ini bermuatan negatif, terus ini nanti tolak menolak. Berarti kan sudah sesuai. Nomor 19. 19 ini berkaitan sama namanya apa ini? Listrik dinamis. Nah, di sini ada namanya sebuah lampu. Di situ udah ada keterangan ya, tegangannya 3 volt, spesifikasinya 3 volt 6 watt. Maksudnya gini, jadi itu adalah spesifikasi maksimal yang bisa dipasang. Jadi kalau melebihi itu, maka nanti resiko lampunya menjadi rusak. Nah, ternyata ketika ini dihubungkan dengan tegangan aki 12 volt, ternyata malah rusak atau terbakar. Terbakarnya tadi itu ya, terbakar itu karena arusnya yang melewati itu melebihi tadi. Nah, berarti kita harus ngecek dulu berapa arus yang arus maksimal yang bisa melewati lampu. Nah, caranya gimana? Pakai rumus ini. Bahwasanya daya sama dengan V kali I. V itu tegangan, I itu arusnya. Kita ngecek arusnya. Dayanya itu yang ini 6 watt sama dengan tegangannya 3 dikali I. Maka I sama dengan apa? 6 per 3. 6 bagi 3 adalah 2 ampere. Nah, maka kita harus membuat ya, arus pada rangkaian itu adalah maksimal 2 ampere. Nah, setelah itu apa? Kita tentukan dulu juga hambatan dari lampunya berapa. Hambatan lampu itu R. Nah, ini pakai persamaan ini. P sama dengan apa? V kuadrat per R. Nah, kita nyari R-nya atau hambatannya. Kita masukkan P-nya tadi 6, V-nya itu 3 kuadrat per R. Nah, maka jadi apa? Jadi R sama dengan, jadi 9, 3 kuadrat tadi ya dibagi 6. Maka R sama dengan 1,5 ohm. Nah, itu adalah hambatannya lampu 1,5. Nah, terus solusi yang tepat itu di yang nomor berapa? Nah, yaitu jawabannya adalah yang nomor A, opsi A. Nah, kita buktikan kok bisa A. Nah, di sini kan tadi lampu tadi berarti punya namanya hambatan ya. Ini punya hambatan 1,5 ohm. Nah, 1,5 ohm tadi apa? Ini seri sama 4,5. Nah, berarti apa kita tulis? Jadi R totalnya sama dengan 1,5 ditambah 4,5. Maka hasilnya adalah 6 ohm. Nah, habis itu apa? Kita tentukan arusnya I. I tadi apa? Tinggal V dibagi R total. V-nya kita pakai yang 12 ini. Maka jadi 12 gitu ya. 12 dibagi R tadi 6. 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Berarti ini pas sama yang atas tadi. Nah, kan pas ya, ini 2 ampere. Nah, maka lampunya tidak akan terbakar. Lanjut nomor 20. Nomor 20 ini berkaitan sama daya listrik. Nah, di sini ada 3 lampu L1, L2 dan L3. Nah, di sini yang kita cari adalah perbandingan daya lampu L1 sebelum lampu L2 mati dan sesudah lampu L2 mati. Jadi nanti di sini faktornya ada 2 ya. Ada ketika L2-nya ini hidup sama ketika L2-nya mati. Nah, kita tentukan dulu. Kita buat beda ya. Kita tentukan dulu yang pertama yang sebelum. Nah, kita cek yang sebelum ini, kita hitung dulu hambatan totalnya. Hambatan totalnya gimana? Ini ya, berarti kita paralelkan dulu. Kita paralelkan 8 dengan 8. Karena itu ada nilai yang sama, otomatis apa? R paralel tadi tinggal setengahnya dikali 8. Maka hasilnya berapa? 4 ohm. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu R totalnya. R total apa? Tinggal hasilnya tadi kan 4. 4 tadi ditambah lagi sama 4. Maka jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8 ohm. Nah, habis itu apa? Kita mencari arusnya I1. Saya beri nama I1 untuk yang sebelum. Nah, I1 apa? Tinggal sama kayak tadi, V per R total. Nah, V-nya tadi ini ya 24. 24 dibagi tadi R totalnya 8. Maka 24 bagi 8 sama dengan 3 ampere. Gitu. Nah, lanjut. Nah, kita hitung setelah itu apa? Yang sesudah. Nah, bagaimana untuk yang sesudah lampu yang apa tadi? Nah, lampu L2 ini mati. Nah, maka ini sesudah. Nah, kalau sesudah, maka apa? Ini nanti posisi L1 dan L2 ini menjadi seri. Maka apa? R totalnya jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12
ohm. Nah, maka dari sini arusnya itu sama dengan apa? Arus 2 ya, saya namakan arus 2 sama dengan V per R total. Sama dengan apa? 24 dibagi 12. Berarti I2 itu sama dengan 2 ampere. Nah, di sini ada I1 3, terus I2-nya adalah 2 ampere. Nah, terus gimana perbandingan daya? Kita lihat di sini. Daya itu berbanding lurus dengan I kuadrat. Nah, kita tinggal bandingkan aja. Tinggal P1 per P2 sama dengan apa? I1 kuadrat per I2 kuadrat. Nah, kita masukkan P1 per P2 sama dengan P1 itu berarti yang sebelum mati, yang L2-nya. Terus yang P2 itu sudah mati. Maka I1-nya tadi berapa? 3 ya tadi ya. 3. Nanti jadi 3 kuadrat per 2 kuadrat. Maka sama dengan 9 per 4. Nah, udah, maka hasilnya adalah 9 per 4. Maka yang D. Lanjut nomor 21. 21 ini berkaitan sama kereta melayang. Nah, di sini ada posisi-posisi dari kereta tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di gambarnya ini ya. Kalau ini utara, maka nanti untuk apa namanya? Apa itu? Lilitan. Nah, lilitan yang ini ada yang nanti ada selatan, ada juga yang utara ya. Ada selatan dan utara. Nah, di sini kita cek. Di sini kan ada kutub utara. Nah, ini ada namanya 2 lilitan. Otomatis apa ini nanti diselang-seling gitu ya. Kita selang-seling. Bahwasanya apa? Yang X ini, nah, ada dibacanya nih, kutub X. Nah, kutub X ini, nah ini ya, ketika kutub utara pada sisi kanan gerbong ini tertarik oleh kutub X. Berarti ini yang kutub utara ini akan tarik menarik sama kutub X. Nah, otomatis apa? X ini adalah selatan harusnya. Nah, terus yang X ini otomatis jadi utara gitu. Nah, terus kita gimana? Kita tentukan arah dari ini, positif negatif adalah arah arus baterainya. Nah, maka apa? Kita pakai kaidah tangan kanan. Nah, di sini kan utaranya yang sebelah kiri, maka kita posisikan ibu jari itu di sebelah kiri, menunjuk kiri. Otomatis apa? Arusnya itu ke bawah. Nah, maka arusnya ke bawah ini. Nah, arusnya apa? Ke bawah sini toh. Nah, arusnya ke bawah. Nah, otomatis apa? Yang positif itu P, yang negatif itu Q. Nah, kita cek di sini ya. Maka yang mana jawabannya? Yang positif negatif ini berarti yang B ini bukan ya. Ini bukan. Terus yang ini bukan. Nah, berarti antara A dan C. Kita lanjut yang R dan S. Nah, R dan S di sini tadi kita baca bahwasanya kalau utara dan kutub Z itu apa? Terdorong. Terdorong itu berarti apa? Tolak menolak. Otomatis yang Z sini ini adalah utara. Terus yang ini adalah selatan. Nah, maka kita harus menggambarkan pakai kaidah tangan kanan. Ibu jari itu yang arahnya ke R. Nah, maka yang mana akhirnya? Nah, maka jawabannya ini. Maka ini berarti kalau itu R ya, berarti gini. Berarti arusnya naik. Nah, arusnya naik. Nah, kalau arusnya naik gitu ya, maka ini nanti mengaliri dari sini. Nah, ini arusnya naik. Nah, maka apa? Yang S ini positif, yang R ini negatif. Berarti R-nya negatif, S-nya positif. Oke, otomatis jawabannya yang C gitu. Satu lagi. Nomor 22 ini berkaitan sama trafo. Di sini ada ada trafo. Di sini trafonya itu ada namanya nih ya, ada V primer sama V sekunder. Primer itu masukan, sekunder itu keluaran. Nah, di sini masukannya itu di tegangan di rumah itu 220, terus keluarannya itu masuk ke notebook yaitu 20 volt. Nah, maka VP ya per VS itu sama dengan apa? 220 per 20. Berarti sama dengan apa ini? Kita coret jadi 11 per 1. Nah, terus hubungan antara ini ya VP per VS itu sama dengan NP per NS atau berbanding lurus. Nah, maka di sini kita tulis ini bahwasanya VP per VS itu sama dengan NP per NS. Sama dengan apa? 11 per 1. Nah, kita mencari perbandingan lilitan primer dengan sekunder yang nilainya adalah 11 per 1. Gitu ya. Nah, kita cek satu-satu. Nah, ini berarti berapa ini? Ini 880 ya. Dibagi 80. Ini sama dengan apa? 11 per 1. Berarti nomor 1 benar. Nomor 2. Nomor 2 ini 500 per 50. Ini berapa ini? Ya, ini 10 per
1. Berarti ini 2 salah. Terus ini 3. Ini kan 1100 dibagi 100. Ini berapa? 11/1. Ini benar. Terus yang keempat ini berapa? 150 dibagi 1500, sorry. Dibagi 1500 ya. Nah, 1500 coret-coret berarti dapat ini 1/10. Nah, maka ini salah. Otomatis jawabannya adalah nomor 1 dan 3. Oke, gitu ya. Jadi sudah saya bahas semua untuk terkait yang fisika. Jadi channel ini hanya membahas soal-soal TPM ataupun ASPD IPA yang bagian yang fisika saja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.